Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwudu merupakan salah satu cara umat Islam untuk mensucikan diri sebelum menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, berwudu dianjurkan dilakukan untuk umat Islam jika ingin melakukan ibadah seperti membaca Al-Quran, berzikir, dan lain sebagainya. Biasanya banyak di kalangan masyarakat Muslim yang berusaha menjaga wudu dan menjauhi hal-hal yang dapat membatalkannya. Adapun hal-hal yang membatalkan wudu diantaranya adalah buang air kecil, buang air besar, kentut, dan lain-lain. Lantas apakah makan dan minum dapat membatalkan wudu? Masyarakat awam mengira bahwa ketika orang sudah berwudu lalu makan atau minum maka batal wudunya. Ini adalah pemahaman yang keliru, padahal makan dan minum bukan pembatal wudu. Ada dua alasan bahwa makan dan minum bukan pembatal wudu. Alasan yang pertama, karena tidak ada dalil yang menunjukkan makan atau minum itu adalah pembatal wudu. Padahal kaidah fiqhiyah yang disebutkan para ulama al-aslu baqa makana ala makana. Pada asalnya hukum yang sudah ditetapkan itu tetap berlaku. Maka jika seseorang sudah berwudu, ia dihukumi suci dan tidak batal wudu, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan batalnya wudu. Sedangkan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa makan dan minum adalah pembatal wudu. Alasan yang kedua, terdapat hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berwudu lagi setelah makan ataupun minum. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, "Ra'aitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'kulu arqan min syatin thumma shalla walam yumadmid walam yamassa ma'an." Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakan sepotong daging kambing, kemudian beliau sholat tanpa berkumur-kumur dan tanpa menyentuh air sama sekali. Hadis riwayat Ahmad. Juga terdapat hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ia berkata, "Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syariba labanan falam yumadmid walam yatawadda wa shalla." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minum susu, kemudian beliau tidak berkumur-kumur, juga tidak berwudu lagi, lalu beliau sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa makan dan minum bukan pembatal wudu. Namun seseorang memang bisa batal wudunya jika ia makan daging unta, dan ini hanya khusus berlaku pada daging unta saja. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, ia berkata, ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Apakah saya wajib wudu jika makan daging kambing?" Nabi menjawab, "Jika engkau mau, silahkan berwudu. Jika tidak juga tidak mengapa." Orang tadi bertanya lagi, "Apakah saya wajib wudu jika makan daging unta?" Nabi menjawab, "Ya, berwudulah jika makan daging unta." Hadis riwayat Muslim. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menjelaskan, makan dan minum bukanlah pembatal wudu kecuali jika makan daging unta. Jika yang dimakan adalah daging unta, maka memang daging unta itu membatalkan wudu. Adapun daging kambing, daging sapi, daging hewan buruan, itu semua tidak membatalkan wudu. Namun di sisi lain terdapat juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tawadda'u mimma massatin nar." Berwudulah jika memakan makanan yang dibakar dengan api. Hadis riwayat Muslim. Namun ulama ijma hadis ini mansuh dengan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an yang berbunyi, ia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kewajiban wudu setelah makan makanan yang dibakar api. Nabi menjawab, tidak wajib. Jabir berkata, dahulu kami ketika di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapati makanan seperti itu kecuali sedikit saja. Dan jika kami makan makanan tersebut, lalu tidak ada kain lap kecuali hanya tangan, lengan, dan kaki kami. Kami pun sholat tanpa berwudu lagi. Hadis riwayat Bukhari. Maka tidak wajib berwudu jika makan makanan yang tersentuh api. Imam Nawawi menukil ijma akan hal ini. Kesimpulannya, makan dan minum tidak membatalkan wudu kecuali jika makan daging unta. Walaupun makan dan minum bukan pembatal wudu, namun dianjurkan berkumur-kumur setelah makan atau minum yang memiliki rasa, sehingga tidak menimbulkan gangguan ketika sholat.
Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menjelaskan, berkumur-kumur itu dianjurkan untuk membersihkan sisa-sisa makanan. Jika ada sisa makanan di mulut di sela-sela gigi, ini tidak membahayakan keabsahan sholatnya. Namun jika yang dimakan adalah daging unta, maka wajib berwudu sebelum sholat, karena makan daging unta itu membatalkan wudu. Majmu' Fatawa Syekh Ibnu Baz. Demikianlah ulasan apakah makan dan minum membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.